Halo, apa kabar? Pernah nggak sih kita berhenti sejenak terus mikir, apa ya yang sebetulnya bikin hidup manusia itu berharga banget sampai-sampai dibilang tak ternilai? Nah, itu dia pertanyaan besar yang akan coba kita bedah bareng-bareng hari ini. Ini kan pertanyaan yang dalam banget ya. Di tengah semua perbedaan kita, kayaknya ada satu hal yang kita semua setuju. Setiap nyawa itu penting. Tapi, kenapa? Kenapa bisa gitu? Dari mana sih datangnya nilai yang nggak bisa diukur pakai uang itu? Yuk, kita coba kupas tuntas jawabannya. Oke, kita mulai dari sini ya. Jawaban intinya tuh berakar pada satu konsep yang, wah, kuat banget. Keistimewaan dan keluhuran martabat manusia. Dan ini bukan sekedar omongan filosofis loh, tapi ini fondasi cara kita seharusnya melihat satu sama lain. Jadi gini, ide dasarnya itu adalah kita ini diciptakan segambar dan serupa sama Sang Pencipta. Maksudnya apa? Artinya, setiap orang, nggak peduli siapapun dia, itu bawa percikan ilahi di dalam dirinya. Implikasinya gede banget loh. Cara kita memperlakukan orang lain, dari teman dekat sampai orang yang nggak kita kenal, itu sebetulnya cerminan gimana kita menghargai citra Sang Pencipta itu sendiri. Nah, yang bikin ini makin menarik, keunikan kita itu bisa dipecah jadi tiga hal utama. Pertama, kita punya akal budi, buat mikir, buat ngerti dunia. Kedua, kita punya kebebasan, buat milih jalan hidup kita, dan tentunya bertanggung jawab atas pilihan itu. Dan ketiga, kita punya hati nurani, semacam kompas moral di dalam diri kita. Kombinasi tiga hal inilah yang jadi dasar dari martabat kita. Dan kutipan ini, wah benar-benar merangkum semuanya. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang mengangkat derajat orang lain, sekecil apapun itu sama artinya dengan kita memuliakan Sang Pencipta. Ini tanggung jawab yang besar, sekaligus indah kan? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bawa konsep keren ini ke kehidupan sehari-hari? Nah, disinilah kita masuk ke pilar pertama yang sangat praktis, yaitu membangun sebuah budaya kehidupan. Jadi, ini bukan cuma soal yang penting gue nggak jahat. Bukan itu. Ini lebih ke pilihan yang aktif loh. Kita harus membangun kebiasaan, baik buat diri sendiri maupun barang-barang di komunitas yang konsisten menghargai dan melindungi kehidupan. Coba deh lihat perbedaannya, kontras banget kan? Di satu sisi, budaya kehidupan itu soal jaga kesehatan fisik dan mental kita, juga aktif mendukung orang lain. Nah, di sisi lain ada lawannya, budaya kematian. Ini bisa berupa hal-hal yang jelas merusak diri, tapi bisa juga loh hal yang lebih halus, kayak cuek sama penderitaan orang lain, nyebarin kebencian, atau bahkan cyberbullying. Pilihannya ada di tangan kita. Lanjut ya ke pilar kedua, keadilan. Tapi tunggu dulu, ini bukan keadilan yang kayak biasa kita bayangin loh. Ini lebih dalam lagi. Ini adalah keadilan yang dasarnya adalah hikmat dan kebijaksanaan. Kalau dengar kata adil, biasanya apa yang langsung kepikiran? Bagi rata, ya kan? Sama rata, sama rasa. Nah pertanyaannya, emang sesimpel itu? Sumber kita justru menantang kita buat mikir lebih jauh dari sekadar bagi-bagi kue sama rata. Ada satu cerita legendaris nih soal Raja Salomo yang pas banget buat ngejelasin ini. Coba bayangin deh situasinya. Ada dua perempuan datang ke raja. Dua-duanya nangis-nangis. Dan dua-duanya ngaku kalau seorang bayi itu anak mereka. Bingung kan? Mustahil banget kayaknya buat nentuin siapa yang benar. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Raja Salomo ngasih perintah yang kedengarannya sadis dan gak masuk akal. Ya udah belah aja bayinya jadi dua. Tapi ini sebetulnya bukan soal kekejaman, ini tes psikologis yang super cerdas. Tujuannya bukan buat nyakitin si bayi, tapi buat mancing kebenaran keluar. Dan berhasil, si ibu yang asli karena sayangnya yang tulus langsung teriak, "Jangan, kasih aja anak itu ke dia, asal anakku tetap hidup." Nah, dalam sekejap, kebenaran langsung kelihatan. Keadilan sejati yang lahir dari kebijaksanaan pun ditegakkan, bukan dengan membagi rata, tapi dengan memahami hati manusia. Nah jadi, ini dia intinya. Keadilan sejati itu, kayak yang dicontohin Raja Salomo, bukan soal matematika bagi dua, tapi soal memberikan apa yang benar-benar jadi hak seseorang, dan itu harus dipandu sama pemahaman yang dalam soal situasinya. Oke, pilar terakhir nih, pilar ketiga, kejujuran. Dan sama kayak keadilan tadi, ternyata kejujuran itu gak sesimpel yang kita kira. Ada nuansanya, ada lapisannya. Definisinya keren banget, coba deh dengerin. Jujur itu mengatakan apa yang seharusnya dikatakan kepada orang yang memang pantas untuk mengetahuinya. Dalam kan? Jadi bukan cuma soal nggak bohong, tapi juga soal punya kebijaksanaan buat tahu
kebenaran mana yang perlu diomongin, ke siapa, dan kapan waktu yang pas. Karena kadang-kadang kebenaran yang diomongin di waktu yang salah atau ke orang yang salah malah bisa jadi senjata. Biar lebih kebayang, kita lihat dari sisi sebaliknya. Ada cerita nih tentang gimana niat yang jelek bisa ngerusak tindakan yang kelihatannya baik. Ini kisahnya Ananias dan Safira. Coba kita bedah ya kasus mereka. Pertama, motivasinya udah salah, iri sama orang lain dan pengen dapat pujian. Kedua, tindakannya mereka jual tanah, tapi duitnya disimpan sebagian, nggak disumbangin semua. Ketiga, penipuannya mereka bohong, ngakunya ngasih semua hasilnya. Mereka pengen kelihatan suci, padahal hatinya nggak tulus. Nah, konsekuensinya jadi pelajaran pahit banget soal betapa pentingnya integritas sejati. Oke, kita udah bahas 3 pilar, budaya kehidupan, keadilan yang bijak, sama kejujuran yang bernuansa. Sekarang, gimana cara kita nyatuin semua ini? Jawabannya ada di konsep hidup dengan martabat. Coba lihat ringkasan ini deh, semuanya nyambung. Budaya kehidupan itu artinya kita proaktif jaga kesehatan dan kesejahteraan. Keadilan itu artinya kita berani membela mereka yang haknya diinjak-injak. Dan kejujuran itu artinya kita berkomunikasi dan bertindak dengan integritas. Ini bukan teori di awang-awang loh, ini benar-benar bisa kita lakuin tiap hari. Dan inilah kesimpulan utamanya. Menjunjung tinggi martabat, baik itu martabat diri kita sendiri atau orang lain, itu bukan sesuatu yang otomatis ada. Itu adalah pilihan. Sebuah pilihan sadar dan praktik aktif yang kita bangun setiap hari lewat tindakan kita, entah itu besar atau kecil. Nah, sampailah kita di pertanyaan terakhir, dan ini buat Anda renungkan sendiri. Dari semua yang udah kita bahas, kira-kira apa satu hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menegakkan martabat hari ini?